Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya Korbianto di Azami Channel. Ya, seperti biasa pagi ini pukul 5 pagi saya akan membawakan kisah-kisah menarik dari diri saya sendiri ataupun orang lain. Dan pagi ini ditemani dengan kapal api plus creamer manis dan gula pasir. Kopi panas. Oke, pada pagi ini saya akan menceritakan kisah perjalanan hidup saya seperti biasa. Dan ini kisah yang saya lalui, saya lewati sewaktu saya masih berprofesi sebagai security, tapi saya merangkap kerja sebagai tukang antar galon air minum ya, di depot pengisian air minum. Ya, itu sebenarnya punya rekan saya juga, walaupun bukan rekan satu PT Cakrayuda, tapi dia security di security PT Suzuki Indomobil. Nah, dan waktu itu dia ditugaskan di tempat yang sama, yaitu PT Exxon Jaya. Nah, singkat cerita, dia sudah berteman dengan saya lumayan lah, cukup lama, dan akhirnya saya ditawarkan mau nggak kerja sampingan antar galon air minum. Karena saya suka tantangan, ya saya iyakan. Dan saya lumayan ada berapa kali aku antar galon air minum, yaitu pakai motor. Belakang ada tempat untuk simpan galon, mungkin kapasitas 5 kalau nggak salah. Kanan 2, kiri 2, atas 1. Ya cukup menarik. Ya cukup simpel sih sebenarnya kalau pekerjaan tukang galon isi air minum. Cuma berat sih. Kepeleset sedikit jatuh ya gugur, pecah galonnya. Dan lokasinya waktu itu di dekat Terminal Induk Bekasi. Ya di area sana keliling-keliling dari kampung ke kampung, kontrakan ke kontrakan, rumah-rumah warga. Walaupun notabene bangunan semi permanen di tengah kota kelihatannya. Namanya juga anak yang suka mencari tantangan, mencari pengalaman hidup untuk pelajaran hidup ya. Waktu itu dikerjakan juga. Dan pengalaman yang tidak terlupakan. Semua pengalaman saya mungkin tidak terlupakan ya. Mungkin ya karena memorinya masih bagus ya, ingatannya, jadi semua di flashback, masih teringat, ada yang nyangkut ceritanya. Kisah pengalaman pribadi, kisah nyata. Dan kalau nggak salah dulu satu galonnya itu dijual kan isi ulang dalam berapa ribu lah, aku lupa. Mungkin kayaknya nggak sampai 10.000, nggak sampai lah isi ulang. Nggak tahu sekarang berapa. Dan setiap tempat beda-beda kan isi ulang air galon. Dan selain yang sudah customer tetap atau pelanggan tetap, kadang ya saya menawarkan ke tempat-tempat yang kelihatannya warung ataupun rumah, galonnya masih ada isinya enggak atau kosong, saya tawarkan isi tukar ataupun
eh, saya minta galon kosongnya, saya isi ulang, nanti saya kembali lagi setelah saya ke depot dan mengisinya. Saya kembali lagi untuk mengantarkannya. Ya, cukup menantang juga berpetualang sih. Kadang nyasar tempatnya, gang-gang sempit. Pernah juga nyenggol mobil, saya lari, jangan ditiru. Ini kayaknya nggak apa-apa sih, mobil orang kaya. Dan ya, part by part cerita pengalaman hidup saya yang saya lewati ya cukup menarik lah bagi diri saya. Nggak tahu bagi orang lain ya, mungkin sisi positifnya yang boleh diambil dari saya untuk orang lain ya, mungkin jangan pilih-pilih pekerjaan pada waktu itu, ataupun kalau kepepet ataupun nggak ada pilihan ya yang penting halal, bismillah. Itu nggak usah kita gengsi gitu, karena gengsi gitu buat kita susah sendiri. Dengan kita nggak malu-malu untuk bekerja apa saja yang penting halal, ya insya Allah rezeki pasti ada gitu. Dan saya sudah membuktikannya gitu. Dan semua orang pun ada yang lebih lagi dari saya, macam lebih banyak lagi profesi pekerjaan yang pernah mereka coba dan banyak yang dicoba. Dan saya melihat dari sudut pandang yang sekarang, kenapa saya buat konten, baik konten part by part, dan profesinya berbeda-beda. Saya pernah melakukannya walaupun tidak memanjang itu, dalam artian ya kadang ada yang cuma berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, tapi intinya saya mau belajar, berani mencoba, tidak takut, tidak malu, tidak gengsi, dan itu sebagai nilai plus untuk diri saya sendiri gitu. Dan terbukti sekarang saya bisa menceritakan ke siapa saja dengan media sosial, channel YouTube ataupun media sosial lainnya. Syukur-syukur ada yang mengambil poin pentingnya ataupun mengambil pelajarannya ya, itu tujuan saya. Dan di luar itu, waktu itu memang untuk menyambung hidup saya sih. Jadi intinya saya cukup ya dibilang sombong, bangga dengan diri sendiri ya maksudnya untuk diri saya sendiri, maksudnya bangga untuk diri saya sendiri. Ya sebenarnya sih nggak mau sombong sih, cuma ya itu cuma pembawaan alur cerita, jadi harus disampaikan. Buat apa sih sombong, nggak ada yang sombongin. Orang-orang juga tahu kan saya seperti apa, kehidupan saya sebelumnya dan sampai sekarang pun ya masih seperti ini, sederhana biasa saja. Dan intinya saya suka mencoba tantangan, hal-hal baru, dan aku tidak peduli dengan omongan-omongan orang yang mungkin tidak suka dengan saya ataupun yang mau mencibir atau mau menghina. Ya seperti yang saya bilang sebelumnya di konten-konten sebelumnya, yang penting kita mau menjalani, bismillah, ya pasti Allah memberikan jalan gitu. Ya untuk cerita hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.